antara bahasa Sunda dan bahasa Jawa itu campur di sana, Kak. Waduh, Iya. contohnya kayak gimana nih? Jika berada di tengah kondisi gawat darurat bencana. Nah, itu kita diskusi gitu kan, diskusi bagaimana pemecahan masalahnya. Terus nanti jangka panjang pemecahan masalahnya seperti apa, jangka pendeknya seperti apa. Kayak gitu. Penyelesaian masalah sosial tidak hanya bisa didiskusikan di forum-forum resmi. Iya, betul. Tapi perlu adanya aksi juga terjun ke masyarakat. Apa yang saya dapatkan dari kampus, apa yang saya dapatkan di organisasi, maka itu harus dituangkan juga untuk masyarakat. Halo, selamat datang di iPods Ikopin Podcast, di mana kami akan mendatangkan narasumber-narasumber yang pastinya berprestasi, menarik, kreatif, dan yang tentunya akan membahas hal-hal yang bermanfaat. Oke, di iPods kali ini bareng sama aku Syifa Dikna, mahasiswa Ikopin Program Studi Sarjana Manajemen, Konsentrasi Manajemen Komunikasi Bisnis dan Penyuluhan yang bakal temenin kalian semua sampai akhir podcast nanti. Dan seperti yang kalian lihat nih di sebelah kanan Dikna, udah ditemenin sama narasumber yang sangat luar biasa, ganteng gitu ya. Ramdan Kalimansyah. Halo, apa kabar Ramdan? Dikna, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, untuk berbincang-bincangnya agak lebih enak gitu, boleh dong perkenalan diri dulu biar teman-teman yang nonton juga tahu Boleh. gitu. Baik, sebelumnya teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ramdan Kalimansyah. Saya mahasiswa Ikopin semester akhir, semester 8, Prodi Manajemen. Sekarang mengambil konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya tinggal di Kabupaten Sumedang, asli Sumedang, di Desa Baginda tepatnya. Kalau orang-orang sering menyebut ya Sumedang kotanya lah. Sumedang kota, oke. Sumedang kotanya lah, Sumedang Selatan, ya. Oke, cukup? Mungkin barangkali ada yang mau dipromosiin lagi Instagram, nomor telepon? Enggak usah. Oh, nggak usah, oke. Baik, Ramdan nih, di samping kuliah sekarang nih, kegiatannya tuh apalagi? Di dalam kampus kah atau di luar kampus, kalau boleh tahu? Kalau sekarang sih lagi sibuk di luar kampus, kebetulan aktif di Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam sebagai direktur, terus juga aktif di Himpunan Mahasiswa Islam juga di eksternal, dan juga sekarang lagi sibuk di BUMDes, ngurus badan usaha milik desa. Ya sedikitnya apa yang saya dapatkan dari Ikopin bisa diimplementasikan langsung di masyarakat. Bisa bermanfaat gitu. Bisa bermanfaat secara luas. Oke, keren banget. Nah, for information nih, Ramdan ini adalah peserta dari MBKM Ikopin kayak gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih, biar teman-teman tahu juga MBKM itu sendiri apa sih? Program Kampus Merdeka ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Lebih tepatnya ini adalah program dari Kementerian Pendidikan yang mana pada program ini membuat mahasiswa ini bisa lebih interaktif di luar kampus melalui berbagai macam programnya. Banyak sekali program-program dari Kampus Merdeka ini, contohnya saya pribadi peserta dari program Kampus Merdeka, Pejuang Muda Kemensos, Kementerian Sosial, di mana Kementerian Pendidikan bekerjasama dengan Kementerian Sosial dan juga Kementerian Agama membuat program yang mana di dalam program itu bertujuan untuk pengabdian kepada masyarakat. Ada juga, Kak, program lain dari kampus mereka ini sendiri seperti program MSIB, Magang Studi Independen Bersertifikat. Seperti itu. Ada satu rekan saya juga, mahasiswa Ikopin juga yang menjadi peserta di MSIB itu sendiri. Terus ada juga pertukaran pelajar ataupun pertukaran mahasiswa lebih tepatnya mahasiswa, di mana para mahasiswa dari seluruh perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta itu bisa ikut andil dalam kegiatan tersebut. Bagaimana mahasiswa bisa saling bertukar gagasan, saling bertukar kebudayaan dari masing-masing daerahnya, seperti itu. Nah, mungkin itu sih beberapa program yang ada di Kampus Merdeka. Sebenarnya masih banyak program yang ada di Kampus Merdeka itu. Ada program, misalkan contoh program Kementerian SDM, terus juga program kerjasama antara beberapa Pemprov ataupun Pemkab kabupaten kota seluruh Indonesia. Seperti itu, Kak. Oke, berarti kalau untuk Ramdan sendiri terjunnya ke yang sosialnya gitu, program sosialnya. Nah, kalau boleh tahu nih yang Ramdan geluti aja gitu ya di sosialnya itu sendiri, kegiatan itu ngapain aja? Nah, kalau di program Ramdan sendiri kemarin itu
3 bulan. Sebenarnya seharusnya itu program saya itu 6 bulan karena memang program ini datang di pertengahan semester. Jadi program ini hanya 3 bulan. 1 bulan pembekalan secara online dan 2 bulannya itu terjun ke lapangan. Kebetulan saya ditugaskan oleh Kementerian Sosial di Kabupaten Ciamis. Kabupaten Ciamis bertepatan di Kecamatan Banjarsari dan Banjaranyar. Halo warga Banjarsari dan Banjaranyar. Siapa tahu kemarin ketemu saya di lapangan ya. Tugas saya di sana mendata DTKS. Yang pertama itu mendata DTKS keluarga penerima manfaat. Bagaimana di sana juga mungkin tujuan dari pemerintah itu adalah adanya perubahan-perubahan data kemiskinan seperti itu. Nah, selebihnya juga kami juga di sana membuat tim based project, Kak. Tim based project? Iya, tim based project gitu. Bagaimana kita membuat konsepan wirausaha sosial yang berdampak di khususnya di Kecamatan Banjarsari dan Banjaranyar. Kebetulan kemarin aku sama teman-teman aku bikin tim based project terkait PKH Shop. PKH Shop, bagaimana PKH Shop ini adalah suatu warung gitu. Konsepnya warung, tapi si warung ini menghimpun komoditi-komoditi yang dihasilkan oleh para KPM PKH gitu. Bagaimana para KPM PKH ini juga bisa memberikan atau bisa menyalurkan apa yang menjadi kreasi mereka khususnya di bidang usaha untuk dijual di PKH Shop itu sendiri. Nah, terus juga kami juga di sana ada kegiatan pelatihannya juga, Kak. Kebetulan saya juga di sana sebagai pemateri sedikitnya membahas terkait bisnis digital, bagaimana supaya penyadaran akan dunia digital sekarang ini harus benar-benar disebarluaskan. Karena mau tidak mau kita tidak bisa menentang zaman, toh, Kak. Betul banget. Tidak bisa menentang zaman karena memang pada saat ini yang namanya bisnis digital ini sangat merajalela dan memang kita harus sadar akan potensinya itu sendiri. Ya, kita juga harus mengikuti zaman gitu ya. Betul. Oke, nah kalau boleh tahu nih, tim yang bertugas itu tuh tim dari kampus kita sendiri kah atau emang benar-benar dari kampus lain pun masuknya tim Ramdan gitu? Iya, karena memang ini dibuka secara luas untuk seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia, baik PTS maupun PTN. Jadi kemarin tuh saya mungkin ada sekitar 11.000 mahasiswa seluruh Indonesia mendaftar program ini dan yang diterimanya itu sekitar 5.000 mahasiswa. Dari seluruh Indonesia? Ya, hampir setengahnya lebih gitu yang tidak keterima di program kegiatan tersebut. Alhamdulillah ada kesempatan bagi saya untuk bisa ikut serta di kegiatan tersebut. Nah, untuk pesertanya, waktu di Ciamis itu berbagai macam universitas. Jadi nggak hanya Ikopin aja, Kak, nggak hanya Ikopin aja gitu kan. Teman-teman saya ada dari kampus tetangga kita, Universitas Pajajaran gitu kan, terus juga ada dari Universitas Siliwangi, terus juga ada yang dari Kediri, dari Purwokerto, masih banyak lainnya. Ada 10 orang lah. Jadi satu tim itu ada 10 orang? Ada 10 orang. Oke, berarti itu tuh kegiatannya tuh hanya di desa itu atau mungkin ada tim-tim lain yang berpencar untuk di desa-desa lain kayak gitu? Kita mengelola ataupun bertugas di 2 kecamatan, Kak. Berarti ada sekitar 10 desa, 10-12 desa yang kita jalankan tugasnya di sana, seperti itu. Jadi tapi untuk kegiatan PKH Shop Team Based Project itu kita bertempatan di alun-alun Banjarsari. Alun-alun Banjarsari karena memang di situ tempatnya tempat rame gitu kan, tempat yang strategis, maka dari itu kita memilih tempat di situ tersebut gitu ya. Nah, selain untuk memajukan desa tersebut gitu ya, ada kegiatan sosial juga. Ada nggak sih kegiatan-kegiatan yang menarik gitu yang dilakukan? Atau ada cerita unik gitu yang dilakukan pada saat di lapangan? Ya, gini. Waktu pas awal kegiatan mungkin sekitar 3 minggu, baru 3 minggu berada di Ciamis, di Kabupaten Ciamis. Saya bersama koordinator PKH Kabupaten Ciamis mendiskusikan ataupun mengkonsolidasikan terkait adanya di satu kecamatan di Kabupaten Ciamis itu tidak ada SMA negeri, dan sedangkan di kecamatan tersebut itu indeks perekonomiannya itu cukup rendah gitu. Maka dari itu kami para pejuang muda selaku mahasiswa bersama ibu-ibu KPM PKH dari kecamatan tersebut
konsolidasilah ke Ketua DPRD Kabupaten Ciamis untuk menyampaikan aspirasinya. Dan kami juga ya alhamdulillah Ketua DPRD dengan sangat baik menyambut dan mengapresiasi apa yang kita dan juga rekan-rekan semuanya yang terlibat di situ. Gitu. Iya, sangat mengapresiasi dan sangat mendukung. Semoga aja setelah apa yang kita upayakan melakukan konsolidasi ke DPRD itu bisa menjadi acuan dan bisa menjadi jadilah SMA di sana gitu kan, supaya bisa lebih memerata lagi untuk dari sektor pendidikan. Memajukan pendidikan yang juga dan juga pastinya akan memajukan ekonomi juga kan. Jelas. Kayak gitu. Nah, tadi nih cerita menarik dari di lapangan tuh kayak gimana? Gini nih. Ayo, Alhamdulillah cerita menarik di lapangan itu sangat banyak sekali. Apalagi di sana kan daerah geografisnya itu berbeda. Iya, dua betul. kecamatan itu. Jadi unik tuh, Kecamatan Banjarsari dan Banjar itu berbeda kondisi geografisnya. Kecamatan Banjarsari itu ada di dataran rendah, Kak. Oke. Sedangkan Banjaranyar ada di pegunungan. Wow. Gitu. Jadi karakteristik masyarakatnya pun berbeda. Beda-beda pasti. Ya, yang uniknya di sana juga antara bahasa Sunda dan bahasa Jawa itu campur di sana, Kak. Waduh. Iya. Contohnya kayak gimana nih? Jadi misalkan di sana tuh kan bahasa Jawanya itu kan lebih kepada bahasa Jawa di pesisir lah ya. Kalau di sana itu memang jadi antara bahasa Jawa dan bahasa Sunda itu campur gitu. Campur. Ada satu daerah misalkan ya, di satu desa ada satu dusun itu semuanya Jawa semua, tapi di dusun lain Sunda semua. Okay. Iya, seperti itu. Jadi ada hal unik yang saya dapatkan juga di sana gitu kan. Bagaimana akulturasi budaya di sana juga sangat dapat gitu kan. Yang orang Sunda mereka mengadakan belajar gitu ya. Belajar bahasa Jawa juga gitu kan ya, yang bahasa Jawa belajar bahasa Sunda juga, okay. Dan budayanya juga beda-beda. Pernah tuh di satu tempat gitu kan ada dua orang yang hajatan. Oke. Ada dua orang yang hajatan, dan orang yang hajatan itu ternyata orang yang disurvei sama saya gitu kan, yang disurvei sama saya. Nah, yang satu hajatannya adatnya adat Jawa gitu kan, yang satu adatnya adat Sunda. Di hari yang sama. Iya. Oh. Jadi ya mungkin nggak terlalu jauh juga sih gitu. Intinya di dalam satu daerah yang sama gitu. Itu menjadi pengalaman yang unik juga gitu, bagaimana di sana antara berbeda suku gitu kan, tapi sangat berbaur dan sangat luar biasa keramah tamahan warga di sana. Terus juga ada beberapa daerah yang memang treknya itu sangat luar biasa ekstrim, Kak. Wow. Apalagi kemarin kan musim hujan. Iya, itu ada pengalaman teman-teman saya yang terpleset lah, jatuh lah dan sebagainya gitu. Tapi alhamdulillah kalau dari saya sih nggak mengalami hal itu gitu kan. Tapi itu menjadi cerita yang sangat luar biasa. Apalagi keramah tamahan warganya sangat luar biasa, sangat mengapresiasi apa yang jadi kita terjun ke masyarakat, dan masyarakat pun sangat mengerti dan sangat mengapresiasi sekali adanya mahasiswa yang turun ke lapangan. Gitu. Oke. Sangat berkesan lah pokoknya. Iya, pastinya sih. Itu pengalaman yang sangat luar biasa ya pastinya. Ya. Dan selain kita dapat pengalaman, yang pastinya Ramdan dapat pengalaman, benefit apa sih selain itu yang didapat? Nah, benefit apa sih jika kita mengikuti kegiatan Kampus Merdeka ini? Tentunya sangat banyak, Kak. Iya. Selain dari ilmu dan lain sebagainya gitu kan ya, kita bisa berjejaring. Kita sangat bisa lah untuk berjejaring. Apalagi program seperti program magang studi independen bersertifikat. Itu ada beberapa mahasiswa yang memang dia mungkin bagus kinerjanya di saat magang, itu dia udah ditunggu untuk perusahaan tersebut Buat untuk nanti gitu udah ya. lulus, ya udah kamu tinggal di sini aja gitu kan, kerja di sini aja gitu. Itu salah satu benefitnya gitu kan. Terus juga benefit yang bisa kita dapatkan juga untuk di segi akademiknya, dari program Kampus Merdeka ini kan dikonversi kan, Kak, dikonversi untuk 20 SKS. Jadi alhamdulillah kemarin juga karena saya berkuliahnya langsung di masyarakat, Langsung ke lapangan langsung gitu di ya. lapangan gitu kan. Jadi saya tidak berkuliah di Kampus secara gitu resmi kan. kayak gitu. Iya, jadi untuk satu semester kemarin saya tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar, tapi kegiatannya langsung di masyarakat. Tapi tetap dapat nilai dari kegiatan di Tapi masyarakat dapat tersebut. nilai. Karena sudah Alhamdulillah. dikonversi tadi ya. Ya, alhamdulillah sangat Wow. luar biasa kampus kita. Oke, ada lagi benefit yang lain mungkin? Ya mungkin itu sih. Itu aja. Itu. Tapi sangat luar biasa. Tapi ya sangat luar benefitnya. biasa. Pokoknya
banyak hal yang akan teman-teman dapatkan bila mana ikut serta di kegiatan program Kampus Merdeka. Ayolah ikut Kampus Merdeka. Yang nggak bisa dirasain ketika ada kegiatan di dalam kampus doang gitu ya? Jelas. Oke, nih untuk cara mendaftarnya itu bagaimana, Ramdan? Nah, kalau misalkan program saya ya, kalau program saya di Pejuang Muda Kementerian Sosial, cara daftarnya kita sih kalau misalkan cari informasi dulu. Ada di websitenya Kampus Merdeka ataupun di Instagramnya juga ada. Tinggal ketik aja Kampus Tinggal Merdeka. kepoin gitu ya? Iya. Kepoin Instagram dan website. Nah itu kita terus update aja gitu kan. Iya, Pasti setiap hari itu selalu ada informasi gitu kan. Nah saya daftar lah gitu di websitenya gitu. Persyaratannya kita bikin esai. Tentunya esai yang menarik lah ya. Iya. Kita bagaimana apalagi kemarin kan esainya itu tentang kewirausahaan sosial gitu kan. Kebetulan ya konsentrasi saya di ekonomi gitu kan, di jurusan di prodi manajemen gitu kan. Jadi tidak terlalu kesulitan untuk membuat tema esai yang menarik gitu kan. Terus juga ada seleksi wawancaranya juga. Ada wawancaranya, dan yang terakhir ada seleksi LGD, Leaderless Focus Group Discussion lah. Apa tuh kalau boleh tahu? Jadi semacam bagaimana kita itu dalam suatu rapat, tapi via Zoom ya, di suatu agenda kita membahas itu. Jadi tidak ada yang memimpin di situ, tidak ada yang memimpin. Bagaimana kita harus bisa menonjolkan gitu kan kemampuan kita ataupun pengetahuan kita di kegiatan tersebut sebagai bentuk penilaian dari dewan juri. Itu lebih ke diskusi bareng-bareng. Diskusi bareng gitu memecahkan. Ya? Jadi si juri itu memberikan permasalahan, misalkan apa yang akan Anda lakukan jika berada di tengah kondisi gawat darurat bencana. Nah itu kita diskusi gitu kan, diskusi bagaimana pemecahan masalahnya, terus nanti jangka panjang pemecahan masalahnya seperti apa, jangka pendeknya seperti apa, kayak gitu. Berarti mengharuskan kita untuk lebih kritis juga ya? Sangat mengasah kita untuk berkritis juga. Oke, nah mungkin barangkali dari adik-adik gitu ya, teman-teman kampus kita yang ingin menjadi Ramdan, mengikuti jejaknya Ramdan. Nah, tips and trick untuk lolos tuh kayak gimana gitu? Karena kan dari sekian ribu yang mendaftar dan juga setengahnya itu yang lolos gitu kan. Nah, Ramdan salah satu dari yang lolos tersebut. Nah, tips and tricknya itu bagaimana? Ada sih beberapa mungkin saran saya untuk rekan-rekan sekalian, adik-adik tingkat kita semester mahasiswa baru ataupun sampai semester 6 lah ya. Banyak program Kampus Merdeka, contohnya seperti Kampus Mengajar. Kampus Mengajar ini pesertanya banyak banget gitu kan. Banyak banget, bisa puluhan ribu bahkan ratusan ribu peserta gitu kan. Di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia yang mendaftar. Dan bagaimana caranya kita bisa berhadapan dengan teman-teman mahasiswa yang lain, terutama jadi kan di situ kan nggak hanya PTS kan Kak, tapi PTN juga gitu kan ya, masuklah di situ. Nah saran saya sih lebih kepada teman-teman literasinya itu ditingkatkan lah, karena pada saat LGD dan wawancara itu pasti selalu ada pertanyaan-pertanyaan tentang pengetahuan umum gitu. Maka dari itu literasinya, meskipun kita misalkan konsentrasi kita terhadap bidang ekonomi, tapi tetap hal-hal lain pun teman-teman bisa membaca hal lain tentang kebudayaan nasional, budaya Nusantara, terus juga kondisi sistem ketenaga kerjaan dan negara lah seperti itu. Itu semua bakal dibahas. Nah, terus juga penekanan terhadap esai. Nah, itu tuh pasti adanya esai. Kita harus buat esai yang relevan dengan apa yang kita daftar. Misalkan saya di bidang sosial, kewirausahaan sosial, ya buatlah esai yang sebaik mungkin gitu. Esai yang benar-benar baik lah gitu. Terus juga yang tak kalah pentingnya juga di CV kita nih. Teman-teman teman-teman yang aktif di organisasi, aktif di kegiatan-kegiatan sosial masyarakat gitu kan, bisa nih gabung gitu kan, karena itu bisa menjadi poin plus juga gitu buat kita bisa lolos gitu di kegiatan tersebut. Itu sih tipsnya gitu ya. Oke, nah selain itu nih motivasi yang Ramdan pikirkan gitu untuk bisa mengikuti program tersebut tuh apa? Nah, untuk motivasi saya sih intinya ingin lebih mengembangkan lah kemampuan dan juga lebih ingin tahu gitu bagaimana sih kita berkegiatan sosial di masyarakat gitu kan, yang sesungguhnya itu seperti apa gitu kan ya. Karena
penyelesaian masalah sosial tidak hanya bisa didiskusikan di forum-forum resmi. Iya, betul. Tapi perlu adanya aksi juga terjun ke masyarakat. Langsung ke lapangan gitu. Langsung terjun ke masyarakat. Maka dari itu program ini sangat sesuai dengan visi hidup saya, bahwasannya saya harus kembali lagi ke masyarakat gitu kan. Apa yang saya dapatkan dari kampus, apa yang saya dapatkan di organisasi, maka itu harus dituangkan juga untuk masyarakat. Itu sih motivasi terbesar saya untuk mengikuti kegiatan ini. Dan motivasi-motivasi lainnya, misalkan benefit gitu kan, kita tidak diringankan terkait SKS gitu kan, itu menjadi motivasi juga gitu kan ya, karena kita tidak belajar di dalam kelas, tapi kita belajar langsung di masyarakat ataupun di perusahaan. Iya, betul. Oke nih, bisa sedikit diceritain nggak sih, karena tadi kan udah sedikit cerita ya mengenai hal menarik yang ada di lapangan gitu. Nah, bisa sedikit cerita nggak mengenai dari awal pendaftaran sampai memang akhirnya mengikuti setiap kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan, baik itu rapat-rapat atau apapun itu. Ya, jadi dulu itu waktu libur waktu libur semester ya. Udah banyak tuh teman-teman saya gitu kan di grup WA gitu kan. Wah, ayo daftar gitu kan. Saya kan nyantai-nyantai aja gitu kan. Aduh, takut tetap ada sisi takutnya gitu kan. Dilema gimana, takut gak kepilih dan sebagainya gitu. Tapi dengan motivasi kuat untuk ingin belajar gitu kan ya, memberanikan dirilah untuk daftar. Dan memang dulu itu informasi yang saya dapatkan itu sebetulnya bukan dari media sosial seperti Instagram ataupun website ataupun Facebook dan sebagainya gitu kan, tapi dari grup WhatsApp gitu kan, dari grup WhatsApp. Dan saya pun baru memfollow media sosial pas kemarin gitu. Tapi saya udah tahu tentang Kampus Merdeka ini, sangat tahu gitu kan, sangat tahu tentang hal itu gitu kan. Nah, saya daftar dan akhirnya mengikuti berbagai macam proses, mengikuti beberapa seleksi dan akhirnya dinyatakan lolos menjadi peserta program Berjuang Muda Kementerian Sosial tahun 2021. Oke, dan juga menjadi duta kampus dari IKOPIN gitu ya. Bener kan dia? Semoga saja rekan-rekan semua juga termotivasi ya untuk ikut serta berkegiatan di Kampus Merdeka. Oke nih, karena memang Ramdan menjadi duta dari kampus IKOPIN, apa sih dukungan yang kampus berikan gitu untuk Ramdan sendiri di program ini? Ya, untuk kampus sendiri sangat luar biasa, sangat mengapresiasi mulai dari Prodi manajemen, terus juga dari kemahasiswaan, sangat intens lah untuk berkomunikasi meskipun tidak terjun ke lapangan langsung karena mungkin jarak yang lumayan jauh juga gitu kan ya. Tapi alhamdulillah komunikasi setiap minggunya itu selalu instan lah gitu, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali gitu, menanyakan kabar bagaimana gini-gini. Perkembangannya seperti apa? Terus juga kita juga selalu berkonsultasi gitu kan ya. Pas beres pun gitu kan ya, pas Ramdan dan rekan-rekan menyerahkan laporan itu, alhamdulillah apresiasi yang sangat baik gitu. Pokoknya rekan-rekan yang menjadi peserta Kampus Merdeka ini ya tebarkanlah benih-benih semangat gitu kan untuk mahasiswa IKOPIN yang lainnya juga untuk bisa berkegiatan di luar kampus itu sendiri. Sangat luar biasa bagi kampus. Saya sangat berterima kasih, sangat berterima kasih. Nah, kesan dari Ramdan sendiri nih setelah mengikuti program itu seperti apa? Ya, kesannya sih sangat luar biasa lah, sangat benar-benar memotivasi. Apalagi ini hubungannya dengan masyarakat, Kak. Banyak masyarakat yang saya temui gitu kan. Apalagi saya ini tugasnya ini mendata KPM, keluarga penerima manfaat. Intinya mendata kemiskinan yang ada di daerah tersebut. Sangat membuat ada tamparan lah buat saya sendiri gitu untuk lebih bersyukur gitu kan. Karena kalau berbicara kesan ya apa yang mau dijelaskan gitu kan, sangat banyak gitu kesannya gitu. Apalagi kesan-kesan yang sangat positif itu, sangat positif gitu. Kita bisa bermasyarakat, kita bisa berbaur bermasyarakat, berusaha untuk memecahkan masalah gitu kan dengan solusi gitu kan. Terus juga curhatan masyarakat terkait pemerintahan, terkait kebijakan dan sebagainya. Ya otomatis dong dengan posisi kita sebagai mahasiswa, sebagai aktivis gitu kan ya, tergugah juga gitu kan ya hal-hal itu. Ternyata memang benar gitu. Maksudnya ketidakadilan di negeri ini masih ada. Masih ada gitu ya.
Makanya fungsi dari tadi tuh yang group discussion itu untuk itu kan ya, untuk pada saat kita di lapangan itu untuk mengetahui dan juga untuk menerima masukan-masukan dari masyarakat kayak gitu. Oke, ini harapan dari Ramdan sendiri untuk kampus Ikopin mengenai program Kampus Merdeka itu seperti apa? Ya, sangat besar harapan untuk kampus Ikopin. Bagaimana harus terus aktif berkampanye terkait program ini, karena apa yang saya rasakan ini sangat bermanfaat, sangat luar biasa efek dari kegiatan tersebut. Kesannya sangat banyak, kesempatannya sangat banyak, bisa menambah berbagai macam keilmuan yang menjadi fakta tersendiri gitu kan, baik di masyarakat maupun di perusahaan. Maka dari itu saya pun berharap gitu Ikopin terus berperan aktif gitu di luaran kampus, di kegiatan program-program kementerian, program-program lainnya untuk bisa menjadikan kampus Ikopin ini menjadi lebih baik ke depannya. Oke, nah terakhir nih Kak, apa pesan dari Ramdan untuk adik-adik kita, untuk mahasiswa Ikopin yang mungkin ingin mengikuti jejaknya Ramdan gitu? Ya, pesannya sih untuk rekan-rekan semuanya adalah bagaimana rekan-rekan mahasiswa Ikopin ini jangan hanya rekan-rekan aktif di dalam kampus, tapi rekan-rekan juga aktif untuk berkegiatan di luar kampus. Bagaimana program-program sangat banyak sekali gitu di kementerian, apalagi sekarang ada program Kampus Merdeka gitu kan. Karena dengan apa kita terjun langsung ke lapangan itu menjadi realitas sesungguhnya setelah kita lulus kuliah nanti, baik itu di perusahaan maupun di masyarakat. Tetap semangat, akademik jalan, non akademik jalan itu pasti akan menjadi sangat luar biasa. Oke, wah luar biasa sekali ya. Terima kasih untuk Ramdan sudah mampir gitu ya ke podcast Ikopin kali ini. Sangat luar biasa, bermanfaat juga untuk teman-teman nantinya punya keinginan untuk mengikuti jejaknya Ramdan. Sekali lagi terima kasih, semoga sukses selalu kayak gitu. Amin. Terima kasih juga. Oke, perlu teman-teman ketahui juga di Ikopin membuka program MBKM. Jadi bagi kalian nih yang dari perguruan tinggi lain ingin merasakan gitu ya bagaimana rasanya berkuliah di Ikopin, bisa daftar di program MBKM Ikopin dan syarat untuk ketentuannya itu sendiri bisa DM Instagram kita di @masukikopin, ada di sebelah sini. Bisa teman-teman lihat juga kayak gitu. Oke, gak kerasa nih teman-teman udah di akhir podcast aja yang berbincang-bincang yang seru gitu ya tadi sama narasumber yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah setia mendengarkan podcast kami gitu ya, iPods. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe dan juga follow Instagram kita di @masukikopin sebelah sini. Oke, untuk itu Dikna pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikopin, the right business school for Indonesia. Ikopin, the right business school for Indonesia.